Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang finansial internasional, yaitu multinational corporation yang membahas tentang strategi pengelolaan risiko translasi mata uang. Multinational corporation atau MNC dan bagaimana strategi mereka dalam mengelola risiko transaksi mata uang. Seiring dengan meluasnya globalisasi, pergerakan nilai tukar meliputi menjadi tantangan tersendiri yang dapat mempengaruhi performa laporan keuangan korporasi besar secara signifikan. Mari kita bahas yang pertama, yaitu apa itu MNC. MNC atau Multinational Corporation adalah sebuah perusahaan besar yang tidak hanya menjual produk luar negeri, tetapi mereka memiliki dan mengendalikan fasilitas produksi atau jasa di lebih dari satu negara. Karakteristik utamanya meliputi operasional yang lintas batas negara, memiliki struktur organisasi global yang terintegrasi secara penuh dan secara otomatis. Mereka harus selalu siap menghadapi risiko nilai tukar yang sangat kompleks setiap harinya. Perusahaan multinasional menghadapi beberapa jenis risiko yang berkaitan dengan perubahan nilai tukar mata uang. Yang pertama adalah risiko transaksi, yaitu risiko yang muncul karena adanya transaksi jual beli atau pembayaran dalam mata uang asing sebelum transaksi tersebut diselesaikan. Yang kedua adalah risiko translasi, yaitu risiko yang terjadi ketika laporan keuangan anak perusahaan di luar negeri harus dikonversi ke mata uang perusahaan induk. Sedangkan yang ketiga adalah risiko ekonomi, yaitu dampak perubahan kurs terhadap daya saing perusahaan terhadap jangka panjang, misalnya terhadap harga jual produk atau biaya produksi. Selanjutnya slide berikutnya. Pengertian risiko translasi. Risiko translasi merupakan risiko yang timbul ketika perusahaan harus mengubah laporan keuangan anak perusahaan yang menggunakan mata uang asing menjadi mata uang perusahaan induk. Sebagai contoh, sebuah perusahaan Indonesia memiliki anak perusahaan di Jepang yang menyusun laporan keuangannya menggunakan mata uang yen. Ketika laporan tersebut akan digabungkan ke laporan perusahaan induk di Indonesia, seluruh nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban harus dikonversi ke dalam rupiah. Apabila nilai tukar yen berubah, maka hasil konversi juga akan berubah meskipun kondisi bisnis perusahaan sebenarnya tidak mengalami perubahan. Karena itu, laba atau aset perusahaan dapat terlihat naik ataupun turun hanya karena perubahan kurs mata uang. Metode akuntansi utama. Pada slide ini dijelaskan 3 metode akuntansi utama yang digunakan dalam translasi laporan keuangan. Metode pertama adalah current rate method. Pada metode ini, seluruh aset dan kewajiban ditranslasikan menggunakan kurs saat ini atau current rate. Metode ini paling umum digunakan dan selisih kurs dicatat ke dalam ekuitas. Metode kedua adalah temporal method. Pada metode ini, aset moneter menggunakan kurs saat ini, sedangkan aset non-moneter menggunakan kurs historis. Berbeda dengan metode sebelumnya, selisih kurs pada metode ini dicatat ke dalam laporan laba rugi. Metode yang ketiga adalah monetary dan non-monetary method. Metode ini membedakan aset berdasarkan jenisnya, yaitu aset moneter seperti kas dan piutang, serta aset non-moneter seperti persediaan dan mesin. Slide selanjutnya ada dampak fluktuasi kurs. Slide ini menjelaskan dampak fluktuasi kurs terhadap perusahaan multinasional. Pada slide terlihat bahwa apabila resiko translasi tidak dikelola dengan baik, laba bersih perusahaan dapat mengalami penyimpangan hingga sekitar 30%. Grafik di sebelah kanan menunjukkan bahwa setiap mata uang memiliki tingkat perubahan yang berbeda. Meskipun grafik tersebut hanya merupakan ilustrasi, hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, terutama nilai aset, kewajiban, ekuitas, dan laba yang dilaporkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi pengelolaan risiko agar dampak fluktuasi kurs dapat diminimalkan. Artinya pengelolaan risiko. Setelah mengetahui apa itu risiko transaksi, sekarang kita perlu membahas kenapa risiko itu perlu dikelola oleh perusahaan. Yang pertama yaitu perspektif investor. Jika perusahaan mengalami kerugian transaksi yang besar akibat perubahan nilai tukar, laporan keuangannya akan terlihat kurang baik. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor sehingga harga saham perusahaan berpotensi turun. Jadi, meskipun kerugian tersebut belum tentu berupa kerugian kas, dampaknya tetap bisa mempengaruhi penilaian pasar. Yang kedua yaitu konvensi pinjaman.
Banyak kontrak pinjaman memiliki syarat tertentu, misalnya rasio utang terhadap ekuitas harus berada pada batas tertentu. Jika nilai aset turun karena efek transaksi, rasio keuangan perusahaan bisa berubah dan berpotensi melanggar perjanjian tersebut. Akibatnya, perusahaan dapat dikenakan sanksi atau diminta mempercepat pelunasan pinjaman. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Manajemen perusahaan, terutama di anak perusahaan luar negeri, harusnya dinilai berdasarkan hasil kerja mereka, bukan karena perubahan kurs yang berbeda di luar kendali mereka. Dengan mengelola resiko translasi, penilaian kinerja menjadi lebih adil dan mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu framework strategi hedging. Untuk mengurangi dampak risiko transaksi, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi hedging atau lindung nilai. Berikut 3 pendekatan yang umum digunakan. Yang pertama yaitu balance sheet hedging. Caranya dengan menyimbangkan jumlah aset dan kewajiban yang sensitif terhadap kurs dalam mata uang yang sama. Dengan begitu, ketika nilai tukar bertambah, kenaikan atau penurunan nilai aset akan diimbangi oleh perubahan pada kewajiban sehingga dampaknya terhadap laporan keuangan menjadi lebih kecil. Yang kedua yaitu derivatif keuangan. Strategi kedua menggunakan instrumen derivatif seperti forward, future, atau option. Instrumen ini memungkinkan perusahaan mengunci nilai tukar sejak awal sehingga perusahaan memiliki kepastian terhadap nilai transaksi di masa depan dan tidak terlalu berpengaruh oleh fluktuasi kurs. Yang ketiga yaitu operational adjustment. Strategi ketiga adalah penyesuaian operasional, contohnya dengan mengatur waktu penerimaan dan pembayaran, yaitu dengan menggabungkan posisi mata uang dari berbagai cabang perusahaan secara global sehingga resiko dapat saling mengimbangi. Melalui ketiga strategi ini, perusahaan dapat meminimalkan dampak fluktuasi nilai tukar terhadap laporan keuangan, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang lindung nilai neraca atau balance sheet hedging. Tujuan utama adalah menyeimbangkan aset dan kewajiban dalam mata uang asing agar perusahaan tidak mengalami kerugian akibat kurs. Rumusnya adalah net exposure sama dengan net expose asset dikurangi expose liabilitas. Jika nilainya 0, berarti aset dan kewajiban sudah seimbang, sehingga fluktuasi nilai tukar tidak akan menimbulkan keuntungan maupun kerugian translasi. Untuk menerapkan, perusahaan dapat meningkatkan utang lokal di negara anak perusahaan, mengurangi saldo kas pada mata uang yang lemah, dan mempercepat penagihan piutang dalam mata uang asing. Jadi, kesimpulannya, lindung nilai neraca bertujuan untuk mengurangi risiko perubahan nilai tukar dan menjaga kestabilan laporan keuangan.